Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas SMP Negeri 25 Jakarta, Bapak Budi Raharjo. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 25 Jakarta, Ibu Rin Hermawati. Yang terhormat Kasatlak SMP Negeri 25 Jakarta, Ibu Sri Suparmi. Yang terhormat Bapak Ibu Komite Sekolah Penggerak SMP Negeri 25 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Sekolah Penggerak SMP Negeri 25 Jakarta serta staf dan 25 Jakarta. Bapak Ibu, untuk mengawali rangkaian acara pada pembukaan IHT Sekolah Penggerak SMP Negeri 25 Jakarta pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon maaf, Pak Udin, untuk lagunya bisa diputar. Baik. Terima kasih. Acara selanjutnya, marilah kita buka dengan doa untuk mengawali acara pagi hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ade Supratomo. Kepada Pak Ade dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengawalinya dengan sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kegiatan IHT SMP Negeri 25 Jakarta mendapatkan kemudahan dan kelancaran, dan juga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur dan dimudahkan semua urusan.
Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan niat kita bersama akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang non-Muslim, kami persilakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ala hazihi niyah wa likuniyatun sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal ma'afata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rizukna fa innaka khairur razikin. Wahdina wa najjina min qaumiz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Panitia IHT Sekolah Penggerak SMP Negeri 25 Jakarta kepada Bapak Fajri Santosa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Budi Raharjo selaku pengawas yang saya hormati, Ibu Rin Hermawati selaku kepala sekolah yang saya hormati, Ibu Sri Suparmi selaku Kasatblak SMP Negeri 25 Jakarta yang saya hormati pula. Kemudian rekan-rekan panitia IHT, kawan-kawan komite pembelajaran serta peserta semuanya yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, kemudian yang utama kesehatan ya, kesehatan, waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan IHT, Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak SMP Negeri 25 Jakarta, yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari ini sampai tanggal 14 Juli 2021. Di sini peserta ada 5 peserta ya. Ada 5 peserta yang kebetulan beliau-beliau ini guru kelas 7 yang belum mengikuti IHT.
masuk dalam angkatan ketiga. Berarti IHT kali ini masuk angkatan ketiga. Mudah-mudahan dalam acara ini, agenda ini diberi kelancaran, kemudahan sampai selesai, ya, sampai tanggal 14 Juli mudah-mudahan diberi kelancaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 25 Jakarta. Kepada Ibu Rin Hermawati dipersilakan. Terima kasih Bu Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMP Negeri 25 Jakarta, Bapak Budi Raharjo. Yang saya hormati Ibu Sri Suparmi MPD selaku Kasatlak SMP Negeri 25 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Yeti Puspa MM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Yang saya hormati Ibu Maria Rosita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Hesti Dwi Gunarti MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak M. Fajri Santosa. Yang saya hormati Bapak Ibu yang termasuk dalam komite pembelajaran yang sudah mengikuti BIMTEK selama 10 hari, angkatan ketiga, dan yang saya hormati adalah peserta in-house training sekolah penggerak kita yang berjumlah 5 orang. Ini adalah jumlah 5 orang guru kelas 7 yang belum mengikuti BIMTEK sekolah penggerak. Maka komite pembelajaranlah yang akan nanti mengimbaskan atau mendiseminasikan hasil materi yang didapat pada waktu pelatihan 10 hari yang lalu. Dan yang saya hormati Tendik dan beberapa guru yang lain yang ikut dalam kegiatan in-house training kita. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini masih di tengah pandemi Covid, kita dapat melaksanakan in-house training sekolah penggerak meskipun terpaksa kita lakukan dalam bentuk atau moda daring. Mengapa? Karena saya juga khawatir jika kita berkumpul di sekolah dalam jumlah yang lebih dari 5 orang, maka dikhawatirkan kita membuat klaster baru. Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang pergerakan dari COVID-19 beserta variannya itu sangat luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, sekarang pun mohon maaf ke Pak Budi juga, saya berada di rumah Pak, karena sedang merawat Ibu juga. Adik-adik saya yang merawat Ibu sedang terkena COVID, jadi Ibu diungsikan dulu di tempat saya. Sementara belum ada suster, jadi saya mendampingi Ibunda. Kemudian Bapak Ibu, saya terutama kepada Pak Budi Raharjo selaku pengawas kami, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkenan hadir dalam pembukaan in-house training sekolah penggerak kami di SMP Negeri 25 Jakarta. Mohon maaf Bapak, kami baru rapat verifikasi itu kemarin, mendadak. Kemudian kemarin itu dianggap sebagai persiapan. Jadi kami segera harus rapat berkonsolidasi dengan teman-teman wakil dan komite pembelajaran kami bagaimana menyiapkan in-house training
selama 8 hari ke depan. Alhamdulillah teman-teman langsung bergerak cepat Pak Budi, teman-teman Komite Pembelajaran di bawah pimpinan Pak M. Fajri Santosa segera mengatur jadwal, siapa pematerinya, dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyelenggarakan in-house training hari pertama untuk menyiapkan pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak langsung di tahun ajaran baru. Meskipun demikian Pak Budi, seharusnya kita di tanggal 12 itu sudah selesai melaksanakan semua IHT, namun karena dari kementerian pun jadwalnya bergeser, maka jadwal IHT kita 8 hari itu dihitung mulai hari ini, tanggal 6 sampai tanggal 13 Juli. Namun demikian tidak masalah, 13 Juli selesai, kita bisa langsung melaksanakan kurikulum sekolah penggerak untuk kelas 7. Insya Allah kita semua siap melihat teman-teman komite pembelajaran, teman-teman pengajar di kelas 7, semua bersemangat untuk bisa melaksanakan kurikulum sekolah penggerak ini karena tidak semua sekolah memiliki kesempatan untuk menjadi yang pertama menyelenggarakan kurikulum sekolah penggerak. Mudah-mudahan SMP Negeri 25 Jakarta dapat menyelenggarakan atau melaksanakan kurikulum sekolah penggerak dengan baik. Mohon juga bimbingan arahan dari Pak Budi selaku pengawas, karena SMP Negeri 25 Jakarta tentu Pak Budi juga mengetahui akan didampingi dan dibimbing oleh para ahli selama 3 tahun dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak. Demikian Bapak Ibu dan Pak Budi yang bisa kami sampaikan, sehingga saya juga mengucapkan mohon maaf kepada Pak Budi karena baru mengabari tadi pagi. Jadwal pun baru tadi pagi bisa dibagikan kepada teman-teman. Jadi demikian Pak Budi dan teman-teman, kita tetap merapatkan barisan, bersinergi dengan bimbingan Pak Budi selaku pengawas, insya Allah kita bisa mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak. Demikian dari saya, semoga 8 hari ini memberikan pencerahan, penguatan kepada kita semua, terutama teman-teman yang belum melaksanakan BIMTEK sekolah penggerak. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rin yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan pengawas SMP Negeri 25 Jakarta yang akan sekaligus membuka kegiatan IHT Sekolah Penggerak SMP Negeri 25 Jakarta. Kepada Bapak Budi Raharjo, dipersilakan. Sepertinya Pak Budi kelempar ya? Pak Udin, apakah Pak Budi masih ada? Pak Budinya keluar. Oh, mungkin kelempar, nanti kita tunggu lagi. Baik, Ibu. Oh, ini ada kabar dari Pak Budi, laptop down. Mohon ditunggu 2 menit katanya begitu.
sambil menunggu Pak Budi, mungkin Pak Fajri. Ya. Sambil menunggu Pak Budi, ada hal yang perlu disampaikan ya. Ya, silakan. Terkait dengan pretest ya. Untuk soal pretest dari kemarin sore saya nyari-nyari tanya-tanya password dari soal dan kunci jawaban dari sampai tadi pagi nggak ada yang tahu ternyata, belum ada jawaban. Kemudian saya sharing sama teman-teman di grup, dari kemarin nggak ada yang jawab, giliran tadi pagi ada yang jawab, katanya itu untuk soal-soal itu panitia yang membuat, gitu. Panitia yang membuat dengan acuan materi-materi dari modul. Jadi untuk soal pretest saya belum ada hari ini, mungkin siang nanti setelah materi selesai saya mencoba membuat soal pretestnya. Targetnya hari ini ada pretest, cuman waktunya nanti menyusul, gitu. Nanti dikabari lewat grup. Karena baru tadi pagi teman-teman yang lain juga baru jawab katanya panitia sendiri yang membuat seperti itu. Soal kemarin yang Ibu Rin share itu terkunci, nggak ada yang tahu passwordnya. Bahkan saya tanya japri ke admin instruktur, dia pun nggak tahu. Oh begitu. Ya, saya belum menghubungi. Sebetulnya ada di situ yang bisa dihubungi di suratnya. Nanti saya kasih ke Pak Fajri ya. Di surat yang kemarin untuk saya itu, di situ ada yang untuk dihubungi. Ya, sementara berarti nanti pretestnya nggak apa-apa Pak, pretestnya menyusul di jam berapa gitu ya. Pak, ini Pak Budi sudah masuk kembali, silakan Bu Suci dilanjutkan. Baik Ibu, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari pengawas SMP Negeri 25 Jakarta yang sekaligus akan membuka kegiatan IHT Sekolah Penggerak SMP Negeri 25 Jakarta. Kepada Bapak Budi Raharjo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya cukup jelas, Bu Suci? Jelas, Bapak? Jelas ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 25 Jakarta, Bu Rin. Yang saya hormati Ibu Kasatlak ya, namanya Sri apa tadi? Sri Suparmi MPD, Bapak. Suparmi. Baik, Bu Sri. Yang saya hormati para wakil, Bu Hesti, Bu Maria. Satunya siapa, Bu Rin? Bu Hesti, Bu Yeti, Pak. Oh iya, siap Bu Yeti ya. Yang saya hormati Ketua Panitia, Pak M. Fajri ya. Yang saya hormati pembawa acara Bu Suci. Dan yang saya hormati Bapak Ibu, guru, mungkin ada juga administrasinya, terutama guru kelas 7 yang mengikuti in-house training pada hari ini, serta Bapak dan Ibu stakeholder SMP 25 Jakarta. Bu Suci, ada suara berdengung, nangkep itu? Nangkep ya? Jelas, Pak. Nah, jelas ya, tapi jelas ya. Ya, kebetulan rumah saya dilalui pesawat terbang ya. Tiap
Nanti setiap 5 menit ada gitu, pesawat terbang. Jadi mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar SMP Negeri 25 Jakarta, tak lupa kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita semua masih di dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah ya. Di tengah suasana wabah ini, suasana pandemi yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, tetapi mari kita sama-sama patut syukuri juga kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita. Salah satunya adalah mempersiapkan diri kita untuk mendidik anak-anak bangsa ini melalui in-house training. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kurin selaku SMP Negeri 25 Jakarta, panitia, Pak M. Fajri, Bu Suci, dan lain-lainnya yang pada hari ini berkenan mengundang kami untuk membuka ya acara in-house training pada hari ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, sekolah penggerak ya, sekolah penggerak yang di sana nanti adalah jargonnya adalah Merdeka Belajar, kemudian sasarannya adalah profil belajar Pancasila ya, yang itu semua sebagai tujuan yang akan kita capai. Memang suatu hal yang baru bagi kita tentang sekolah penggerak ini yang melalui tujuan kita Merdeka Belajar yang akan melahirkan profil belajar Pancasila ini. Tentu hal baru ini mari kita sikapi dengan sebaik-baiknya karena situasi zaman, tuntutan zaman, ya. Tentu tidak ada maksud jelek dari Pak Menteri bahwa dengan adanya sekolah penggerak ini adalah muaranya adalah untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kita. Ya, barangkali kita mutu pendidikan di Indonesia itu masih jauh di bawah, mungkin masih jauh di bawah Vietnam barangkali. Ya. Tentu Bapak dan Ibu guru menyadari bahwa pembelajaran yang selama ini kita dapatkan yang adalah warisan dari penjajahan kolonial Belanda, ya, mungkin dilanjut dengan penjajahan Jepang dan lain sebagainya. Tentu yang sangat terpatri memang bahwa pendidikan yang kita alami selama ini adalah warisan dari penjajahan kolonial Belanda yang menjajah sampai 300 tahun itu. Tentu bukan hal yang mudah untuk merubah paradigma itu, merubah mindset itu dari pembelajaran yang dulu dikatakan terkekang, ya, kemudian bertahap ada istilah CBSA, bertahap lagi ada istilah di kurikulum 2013 Pakem Gembrot, ya, pembelajaran yang menyenangkan. Dan nah di era ini dengan kementerian yang baru didorong untuk lebih vulgar lagi bahwa kita adalah mendorong untuk merdeka belajar. Sekali lagi ini bukan hal yang mudah, tetapi tidak ada salahnya kalau kita mau mencoba mempelajari dan mempraktekkan bagaimana sih pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas anak-anak kita. Ya,
bagaimana yang membangun generasi Pancasila yang kreatif, yang inovatif, yang membangun. Itu tujuan dari sekolah penggerak ini. Hal yang patut kita syukuri, Bapak Ibu guru, bahwa SMP 25 adalah SMP barangkali yang pertama di Jakarta Timur, di samping mungkin ada SMP-SMP lain. Tentu Bapak dan Ibu bisa bandingkan, kenapa SMP yang lebih favorit tidak mendapatkan kesempatan yang pertama ini menjadi sekolah penggerak untuk pelaksanaan. Tentu itu adalah merupakan hal yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa kepala sekolah kita SMP 25 mau menjadi pionir, mau menjadi penggerak, mau maju ke depan, sehingga terpilih menjadi kepala sekolah penggerak. Kenapa didahului dari kepala sekolah? Memang karena di manajemen di sekolah adalah titik tolaknya adalah di manajernya, yaitu kepala sekolah. Di sana kepala sekolah akan sebagai penentu kebijakan, sehingga pada gilirannya mengiringi kebijakan kurikulum baru ini, tentu perlu kebijakan-kebijakan kepala sekolah yang mempunyai inovatif, ya, mempunyai inisiatif, mempunyai motivasi untuk maju. Nah, salah satu di antaranya adalah SMP 25 Jakarta. Patut kita banggakan dan patut kita syukuri, Bu Urin mau maju dan menjadi pionir di Jakarta Timur untuk sebagai penyelenggara sekolah penggerak. Tentu seleksinya tidak gampang, saya akui, ya. Seleksi ini di Jakarta saja ini untuk periode yang pertama ini baru Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Dan SMP-nya atau sekolahnya pun tidak banyak sekolah. Seperti tadi yang kami sebutkan, mungkin kalau dilihat lebih favorit, 255 lebih favorit dari 25. Ya. Mungkin 252 di Durensawit lebih favorit dari 25. Tapi kenapa 25 yang menjadi ditunjuk sebagai sekolah penggerak? Tentu siapa dulu kepala sekolahnya, kan gitu kan, ya. Jadi Bapak dan Ibu guru, mari kita dukung dengan sekolah penggerak ini yang dimotori oleh Budin untuk maju menjadi pionir, dan mudah-mudahan kita dukung, kita dorong semoga SMP 25 sebagai yang pertama dan nanti pada gilirannya akan melahirkan sekolah yang bermutu yang pertama di Jakarta Timur. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, oke, yang patut kita banggakan. Insya Allah kalau kita mau bersama bergerak, mau mempelajari bagaimana kurikulum sekolah penggerak ini, yang nanti selama 8 hari Bapak dan Ibu akan berkecimpung dan mendalami melalui panduan dari komite pembelajar dan Burin sendiri yang sudah lebih dulu mendapatkan pelatihan. Insya Allah kita akan mencapai ke sana. Dan mungkin pada kesempatan-kesempatan yang lain tidak mungkin tidak menutup kemungkinan untuk guru-guru yang lain, guru kelas 8 dan guru kelas 9. Karena tentu akan bergerak. Nanti sekarang guru kelas 7 yang mendampingi. Itu tahun depan guru kelas 8 dan selanjutnya guru kelas 9. Dan itu akan diberi bimbingan oleh kawan-kawan kita yang sudah lebih dulu mendapatkan pelatihan, saya kira bisa lebih cepat, lebih baik. Saya kira itu, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu untuk menjadi pelopor
Sekolah Penggerak di Jakarta Timur, dan selamat menyelenggarakan in-house training Komite Pembelajaran SMP Negeri 25 Jakarta. Baik Bapak dan Ibu, seizin Ibu Renu dan Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan in-house training Komite Pembelajaran SMP Negeri 25 Jakarta, program Sekolah Penggerak tahun 2021 dengan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Foto bersama dulu Bu Suci untuk dokumentasi. Baik. Bapak Budi, kita akan foto bersama. Bapak Ibu yang lain, mohon untuk mengambil posisi. Baik. Maskernya lepas apa ya? Ya, Pak. maskernya sementara dilepas dulu. Untuk dokumentasi lihat bagus. Iya. Silakan. Siapa yang mengambil, Mas Udin? Ya. Dihitung ya, Pak. Satu halaman saja. Jempolnya mana? Kan belum diminta, Bu. Jempol ya. Satu apa dua? Satu apa dua? Satu aja. Oh, satu aja. Satu buat garuk-garuk. Baik. Ya. Yo, jempol satu. Kalau Pak Budi bisa dua sama Ibu. Iya. SMP 25, yes ya. Yes. Ya. Merdeka Belajar, Bu. Ya, Merdeka Belajar. Gini ya. Hafal, Bu. Iya. Belajar. Baik. Baik. Sudah Mas Udin? Sudah saya SS, Bu. Sudah, Bu. Saya bantu Mas Udin. Iya, baik. Terima Sudah kasih. di-share juga. Terima kasih Pak Budi. Iya, ya. Bu Rin, mungkin saya off video ya. Tapi saya ngintip nih sambil belajar Bu Rin ya. Silakan Pak. Saya Ya, pun begitu Pak. Nanti tiap hari juga selama 8 hari saya boleh ngintip ya Bu Rin ya. Iya, Oh, baik. Bapak. Diintip yang baiknya Pak Budi. Iya, awas loh ya diintip. Alhamdulillah Pak. Bapak alhamdulillah kalau bisa mendampingi kami Bapak. Iya, Terima siap, kasih siap. banyak. Ya, Iya. Insya Allah saya banyak WFH karena memang 25% yang masuk gitu ya. Jadi insya Allah bisalah mendampingi ya. Iya, Baik. terima kasih Pak sekali Iya. lagi. Ya, Iya. saya off dulu ya Bu Rin. Baik, Makasih Pak. semuanya ya. Yuk. Monggo Pak, ya. Terima kasih Pak Budi. Pak, ya. Baik, Bapak Ibu, dengan dibukanya acara tadi oleh Bapak Budi Raharjo, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf apabila terdapat kesalahan di sana sini. Sampai bertemu kembali di acara selanjutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri, Terima kasih semuanya. link absennya sudah ada Pak Fajri? Sebentar Bu, mau Ya, ini sama dibagikan Bu. Ya, supaya Pak Sudah Budi disiapkan, juga bisa tinggal di-share. mengisi link absennya. Baik Ibu. Berarti setelah ini kita sudah bisa main-main ya Bu Rin? Langsung pembelajaran Bu, materi untuk hari ini. Oh berarti nggak bubar dong Bu? Tidak bubar. Kok? Maria kalau mau main Loh, lah kan kesepakatannya nggak ada begitu Pak Fajri. mau jalan-jalan di lapangan Tidak,
Kemarin sore kan pembicaraan kita ini WFH. Ya, Kita mengikutinya kan dari rumah, begitu bukan? iya tidak apa-apa. Dari rumah tetap kita melaksanakan IHT ini. Iya, Bu. Dilanjut Pak Fajri, materi pertama siapa? Silakan. Oh ya, itu sudah ada link absennya. Nanti bisa sambil mengisi. Berarti sekarang Pak Fajri yang memimpin, silakan Pak Fajri untuk Iya. memulai pembelajarannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai materi ya. Saya share dulu. Bentar. Untuk pertama ini kita ke orientasi pelatihan ya. Oh, bentar. Ya. Ya, di sini bukan maksud menggurui ya, kita untuk dalam mengikuti IHT kita sharing saja lah. Sharing, kita sama-sama belajar karena kita semua juga sama-sama mengawali ya. Sama-sama mengawali. Jadi kita sharing sama-sama belajar bersama lah istilahnya. IHT ini IHT angkatan yang ketiga ya. In-house training ya. Apa sih tujuannya IHT diadakan ya? Dalam IHT Komite Pembelajaran, tujuan diadakannya diharapkan di sini ada beberapa tujuan ya. Yang pertama, mengetahui tujuan, konten, proses, dan evaluasi pelatihan IHT serta mampu menyusun rencana belajarnya. Kemudian merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan perannya sebagai guru pendidik PAUD dan merumuskan strategi pembelajaran yang sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian mengidentifikasi komponen kerangka kurikulum dan peranan pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Mengidentifikasi rasional, tujuan, dan elemen capaian pembelajaran pada berbagai mata pelajaran yang diampu, mengaitkan peranan capaian pembelajaran sesuai dengan tingkatan pencapaian siswa, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar sesuai dengan fase perkembangan anak. Mengidentifikasi keterkaitan antara profil lulusan, ya, lulusan sekolah kita, ya, alumni ya. Ntar dulu ada lulusan dengan visi misi sekolah, jadi ada keterkaitan. Menginvestigasi sumber daya dan tantangan wilayahnya untuk merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada satuan pendidikan. Kemudian memahami prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP ya, dan modul ajar untuk mendampingi guru dalam pengembangan ATP dan modul ajar serta sumber belajar yang dibutuhkan untuk mendukung penerapannya. Yang terakhir, memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran, cara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, platform guru, dan platform rapor pendidikan. Di tujuan ini berlaku untuk semua materi ya, semua modul. Yang intinya tujuan ini semua adalah bermuara kepada tujuan program sekolah penggerak yang diputuskan oleh Menteri Pendidikan kita ya,
yaitu upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya belajar Pancasila. Itu tujuan dibentuknya program sekolah penggerak. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan beberapa materi ya. Materi-materi IHT diantaranya sebagai berikut, yaitu orientasi pelatihan, yang kedua pendidikan yang memerdekakan, yang ketiga kerangka kurikulum, yang keempat capaian pembelajaran, yang kelima perangkat ajar, yang keenam asesmen, yang ketujuh kurikulum asesmen sekolah, yang delapan pengenalan literasi digital. Jadi ada beberapa materi ini yang nanti akan disampaikan teman-teman komite pembelajaran yang lain nanti ya. Kedepannya nanti ada materi seperti ini. Nah, untuk mengawali hari ini, silakan para peserta coba membuat kesepakatan kelas bersama. Ya. Sersernya saya masih terlihat nggak sersernya saya? Masih, Pak. Masih ya. Ini sekedar contoh saja ya. Ini sepakatan kelas. Ini misalkan masuk ke kelas tepat waktu, berbicara. Kenapa? Nggak kelihatan. Share screen-nya nggak ada. Iya, di saya juga nggak ada. Oh iya, bentar. Tadi keluar ya? Lagi itu kali sebentar Aduh. istirahatnya. Panggil lagi, Pak. Oh. Belum terlihat? Belum. Belum. If dulu nanti join lagi nih. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oh ya. Lanjut tadi ke kesepakatan kelas ya. Silakan peserta membuat kesepakatan kelas bersama ya. Ini hanya contoh saja, ini masuk kelas tepat waktu, bicara bergantian ketika berdiskusi, artinya ketika bicara yang satu bicara yang lain unmute gitu ya, karena ini Zoom gitu. Kira-kira apa lagi? Mungkin masukan Pak Najmudin, Bu Despi, Bu Wuri.
Dia Pak Fadri, batas waktu pengumpulan tugas gimana? ini jadi terus diskusi ya. Pengumpulan tugas ini bisa nanti. Biasanya batas maksimal pagi jam 7 seperti itu biasanya. Artinya ketika tes masuk. Tugas maksimal paginya ya, sebelum materi esok harinya harus sudah selesai seperti itu. Sebenarnya sih kalau belum ya enggak apa-apa, enggak masalah sebenarnya. Cuman kalau sudah selesai kan udah tenang seperti itu, tidak terburu-buru gitu. Tidak enggak dikejar-kejar seperti itu. Untuk para peserta bagaimana ini untuk kesepakatan kelas? Pak Nasmuddin ada masukan, Pak Nasmuddin, Bu Despi, berlima. Berpakaian yang rapi. Oh ya bisa ya. Pakaian rapi. Ada tambahan lagi. Yang dua, nomor 12 setuju ini yang nomor 12. Boleh sambil ngopi. Oh ya. Keluar masuk kelas dengan izin ke kamar mandi. Boleh sambil ngopi lah ya. Santai ya Pak ya. Iya. Kayak kue. Tadi apa? Izin, kalau izin gimana tadi? Kamar mandi? Belakang? Enggak, ini untuk siswa atau guru, Pak? Ini untuk peserta, Mem. Untuk peserta IHT. Oh, jadi Kita untuk belum BDR ini, Bu. Untuk gurunya, iya. Untuk para peserta kita ini bukan siswa. Ini baru BDR. Siswa dalam IHT. Makasih. Udah nggak sabar. Maria udah Iya. kangen sama anak-anak. Tadi apa tadi? Usulannya siapa tadi ya? Belum. Nah, tadi untuk siswa, maaf. Boleh sambil ngopi dan mengirimi kopi. Cukup? Ada tambahan? Mungkin yang disampaikan Bu Maria itu juga benar untuk kita saat ada keperluan boleh kamera di-off-kan, ditutup begitu. Jadi sehingga tidak masuk cucunya Mem Maria lewat-lewat gitu. Terus tidak kelihatan suami beliau colek-colek gitu. Cukup diketik di chat room, Mem. Boleh tutup kamera. Boleh tutup kamera. Berpartisipasi. Saat ada keperluan, diperbolehkan menutup kamera. Diizinkan. Oke. Tambahan satu lagi, Pak. Ketika ada pertanyaan atau menjawab, kita memiliki habit dengan cara membuat raise hand. Ketika berpendapat lah ya,
berpendapat mungkin lah ya, atau bertanya ya. Bertanya atau menjawab dengan raise hand, pakai raise hand. Fokus pada sesi belajar, masukkan. Fokus. Fokus pada sesi belajar. Pada sesi belajar. Terakhir, mungkin berpartisipasi aktif, Pak. Ditambahkan begini, pada saat kolaborasi ya, pada saat kolaborasi harus aktif. Ya, makanya di situ berpartisipasi aktif dalam hal kolaborasi maupun dalam hal diskusi kelas. Bu Juni, saya kalau anak nangis nggak fokus belajar. Itu Bu di poin 5 itu kan ada keperluan itu kan Bu. Itu Bu Bari bisa kamera sama. Nih, saya sudah mulai loh, nomor anaknya nangis tuh. 6 itu udah saya mulai tuh. Saya tutup kamera tapi 2 jam, Pak. Habis itu tidur. Tuh. Ada lagi tambahan lagi? Bu Maria raise hand. Ya, saya kan sudah mulai menerapkan nomor 6. Oke, kalau dimulai dengan on time, berarti penutupannya juga on time. Supaya Bu Uri tidak cengeng anaknya. Anaknya sama bapaknya. Banyak yang cengeng ya. Gimana 8 ini bisa disepakati? Loh, Bapak belum mengetik yang saya sampaikan. Satu lagi yang tadi Pak Fajri. Yang mana? Dimulai dengan tepat waktu, diakhiri juga dengan tepat waktu. Sudah itu nomor 1. Yang apa tadi ya? Nomor 1 itu udah, tinggal kata diakhiri aja. Ditutup tinggal nambahin nomor 1. tepat waktu Pak Fajri. Aja. Itu Pak Fajri nomor 1 itu ditambahkan aja, nggak usah banyak. Ulangi dan diakhiri dengan tepat waktu itu ya. Enggak, ditambahkan ke nomor 1 aja, Pak. Ditambahkan ke nomor 1, itu nomor 1 Pak Fajri sudah ada. Oke, yang ringan-ringan aja dulu kesepakatannya. Iyalah, ini udah ada yang mau pensiun ini. Iya, kalau umpamanya yang lainnya mengalir saja. PSN. Kalau kami PNS, Bu Latifah PSN. Ya, betul. Pensiunan. Pensiunan. Ya, ini 8 cukup ya. Ya, cukup dari yang Pak. kecil. Itu udah luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya kekhawatiran dan harapan. Ya, silakan para peserta menuliskan khawatir dan harapannya itu apa ketika mengikuti IHT seperti itu. Nulisnya di mana, Pak Ketua? Mungkin izin bertanya kepada Ibu Rin ini. Di chat, maaf Pak Fajri, kalau itu bisa di chat Pak, kan biasanya kita kalau apa nulisnya di chat room kan, kalau umpama ada pendapat yang juga boleh. ditulis. Ya. Ya, di chat juga boleh.
Di chat di grup ya. Silakan Bu Maria mau tanya apa Bu Maria? Ya, terima kasih Ibu Rin. Mohon maaf mengganggu. Di sini ada beberapa komitmen atau ini mulai mengarah kepada keseriusan. Apakah saya sendiri atau wakil melakukan hal yang sama, Ibu Rin? Untuk ini adalah untuk peserta saja Bu Maria. Oh, Yang baik. lain-lain Oh, para iya. wakil itu mendampingi saja. Oh, Tapi baik. mengikuti sehingga mengetahui apa itu sekolah penggerak, kemudian apa yang harus dilakukan, kebijakan-kebijakan apa, Baik. jadi tahu gitu Bu. Jadi para wakil tidak usah mengerjakan LK-LK-nya. Baik Ibu. Gitu ya. Baik. Tetapi saya mohon untuk tetap mengikuti IHT ini. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Rin. Ya, sama-sama. Jadi bagaimana ini kekhawatiran dan harapan ditulis di mana? Pak Fajri, maaf Pak Fajri. Maksud saya di chat grup, di chat sini bisa nggak Pak Fajri? Di chat Zoom meeting ini. Sekarang. Kalau menurut saya Kalau ditampilkan sekarang di slide di ini sini aja. Sekarang kan aja nggak di bisa. chat ya. Oh, Di chat iya. aja, di chat Ya. aja, oke. Sip. Nanti Ya, baru Pak Fajri pindah ke nanti baru Pak Fajri yang ngetik ke tampilannya gitu. Sekarang diketik di chat ini, di chat Zoom, nanti Pak Fajri tinggal pindahin ke tampilannya, lebih mudah, lebih cepat. Ya, belum selesai ngetik sudah. Tony bukan peserta kan, Ton? Ini katanya yang peserta aja yang nulis. Ya, Bu Latifah peserta aja kok, peserta. Itu Bapak Tony. Dia bantu dia kan Gak apa-apa, itu namanya juga siapa tahu ada dukungan internetnya Bu Haji.
Siapa tahu ada bantuan Sujono. laptop, bantuan HP, Oh, bantuan itu kalau kuota. Oh, itu saya dukung kok. modusnya itu. Lagi Kasih saya tahu pancing. dong. Lagi saya pancing itu. Kode dong, kode. Kode, tak kode. Baju merah jangan diganggu. Nih, aku nulis chat aja salah-salah. Gimana nanti kirim mengirim? Mengirim duit jangan salah. Oh, kalau itu sih udah terampil itu, Ton. Ya, itu bolak-balik diawasin, dilihatin. Mohon maaf Bapak Ibu peserta, ada pengumuman chat Ibu di grup, dibaca sebentar ya. Sip, silakan Ibu. Dicatat ya Ibu panitia. Kenapa Mar? Ketawa ya? Halo, punya apa sih? Ketawa mulu. Iya nih yang tua-tua nih. Kenapa harus?
Share-nya saya masih terlihat nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Di Ya. kopas aja, Pak, yang dari chat. Jadi nggak usah harus diketik, tinggal diedit. Itu kan Ya, ada ini kalau chat teman-teman kan ada, ini, jadi tinggal di kopas, tinggal diedit di slide. ini saya dilihat di komputer itu chatnya nggak terlihat ini. Saya chatnya Oh. lihatnya di HP. Oh, Bapak Zoom itu di HP? Yang share-nya pakai komputer, yang satunya pakai HP. Di komputer chatnya nggak kelihatan. Nggak tahu Oh ini. ya, disilakan aja Pak, mana yang terbaik. Ya. Oh, ini chatnya udah ketemu, ternyata di atas menunya. Ya, semuanya sudah menyampaikan
kekhawatiran dan harapan yang diharapkan nanti kekhawatirannya itu bisa diantisipasi ya untuk meminimalisir hambatan dan rintangan seperti itu mungkin ya. Untuk selanjutnya yaitu rencana belajar ya. Rencana belajar. Perencanaan belajar nanti saya share filenya dulu. Terlihat? Ya. Ini nanti filenya saya share di grup. Ya. Diisi, kemudian diisi ini ada pembuatan rencana belajar ya. Ada beberapa kolom. Ya. Apa target Bapak Ibu dalam pelatihan ini, kemudian tantangan yang mungkin terjadi, kemudian siapa yang menjadi teman atau rekan pendukung selama pelatihan ini, ya. Dan berapa waktu efektif untuk mengerjakan sesi asinkronus. Ini nggak harus sekarang ya, nanti saya share filenya di grup, filenya saya share di grup nanti. Ini sekedar gambaran dulu ya, sekedar gambaran dulu. Di sini ada namanya, nama peserta ya, kemudian instansi ya sampai 25 Jakarta ya. Kemudian di sini ada apa target Bapak Ibu dalam pelatihan ini. Di sini sudah ada panduan ya, panduan contoh menjawabnya ya. Sebutkan secara spesifik dan bisa lebih dari satu. Di sini misalkan lulus dalam BIMTEK dan mendapat nilai di atas 90. Kemudian mengerjakan semua tugas dengan baik dan lainnya. Boleh lebih dari satu. Kemudian di sini ada Pak apa? Fajri, maaf. Gimana? Boleh diperbesar nggak? Oh ya, boleh. Maaf Boleh. ya. Terima kasih. Ya. Nah. Gimana? Cukup? Cukup. Oke. Itu Di contohnya sini, dibuat jawaban boleh nggak? kenapa? Contohnya itu saya buat jawabannya boleh nggak? Boleh. Ini tambahannya lain mungkin ya Bu ya nanti ya. biar ada itu ya, variasi begitu. Kemudian apa tantangan yang mungkin dihadapi untuk mencapai target itu? Ya. Dan bagaimana cara mengatasi tantangannya seperti itu. Bisa lebih dari satu ya. Kemudian siapa yang menjadi teman atau rekan pendukung Bapak Ibu selama pelatihan ini? Baik di dalam kelas maupun di luar kelas ya. Misalkan suami mendukung ya tulis aja begitu ya. Atau istri gitu ya, Pak Najmudin gitu ya. Merecokin. Gitu. Pak, boleh nanya? Gimana? Itu pertanyaan nomor 2 itu, dan bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut. Nah, namanya aja kita sudah menghadapi tantangan. Ya, sepertinya kita mengharapkan masukan dari orang lain dong untuk mengatasi itu, bukan dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri gimana? Sama aja kita nggak menghadapi tantangan. Harusnya nomor 2 itu nggak usah kali. Dan bagaimana itu nggak usah ditampilkan. Ya, disampaikan aja nggak apa-apa. Misalkan minta masukan kepada orang lain kan itu termasuk mengatasi tantangan juga kan. Gitu. Sharing dengan orang lain, kita ada masalah tantangan, cara mengatasi dengan sharing dengan orang lain, itu minta masukan seperti itu, termasuk tantangan termasuk mengatasi tantangan juga itu termasuknya. Oh gitu, bisa minta Seperti sharing itu, Bu. orang lain gitu ya. Oke, baik. Iya boleh. Kemudian yang terakhir di sini, jam berapa waktu efektif untuk mengerjakan sesi asinkronus. Asinkronus itu ini ya, mengerjakan tugas ya.
yang tidak tatap muka, kita virtual. Gitu. Misalnya jam setelah asar atau malam itu nyamannya itu jam berapa seperti itu. Nyaman mengerjakan tugas-tugasnya jam berapa. Bisa dipahami untuk yang atasnya Pak. Gimana? Tadi terlalu cepat itu. Nah, udah ada. Yang ini. Stop. Siapa yang Iya. menjadi Siapa teman? yang menjadi teman atau rekan pendukung Bapak Ibu selama pelatihan ini, baik dalam kelas maupun di luar kelas. Gitu. Namanya siapa, peran mereka bagaimana. Bisa lebih dari satu juga boleh. Suami boleh ya? Boleh. Suami misalkan perannya menemani seperti itu kan. Menemani lembur gitu. Lembur tugas. Menemani melek. Ya ini nanti di-share jawabannya di-share di Google Drive apa Bu Juni? PC. Google Classroom, share-nya di-share ya Bu Juni ya, di grup ya. Ya, ini tugas ini nanti dikirim di Google Classroom ya, nanti linknya di-share sama Bu Juni di grup. Saya nanti kirim filenya di grup. Kira-kira bisa dipahami ya ini ya. Nanti ngirimnya lewat GCR ya, linknya. Iya. Ya. Ini sebagai tugas asinkronus lah ya, sesi asinkronus. Jadi ini tidak harus sekarang, nanti aja di itu Pak. Ini apa? Iya. Langsung aja di grup. dikirim di GC. Di classwork-nya. Ya, di sini juga saya kirim juga di grupnya. Saya kirim dulu. Tugas pertama. Kemudian itu rencana belajarnya ya. Selanjutnya itu di kelas ada jadwal piket ya Bu ya. Ada jadwal piket. Piketnya tidak menyapu ruang virtual, tidak ya. Saya share dulu jadwal piketnya seperti apa gambarannya. Piketnya harus ngapain? Ya nanti ini saya share dulu biar ada gambaran dulu. Sudah muncul belum? Muncul? Iya. Sudah Pak. Ya. Sudah muncul. Ya. Jelas dilihat kurang besar apa kebesaran? Sudah cukup. Cukup ya. Ada membuat jadwal piket tadi. Guna mendukung kelancaran dan kenyamanan peserta selama pelatihan, sepakati dengan kelompok belajar Anda untuk membuat jadwal bagian piket. Ya. Minimal bagian peran jadwal piket ada 3, yaitu pengingat jadwal sesi dan pengumpulan tugas. Yang kedua, memimpin ice breaking pada sesi sinkronus. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasi tugas kelompok.
Selain 3 peran tersebut, Anda bisa menambahkan peran lain sesuai kesepakatan kelompok untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan selama latihan. Ya. Setelah Anda sepakati jadwal pembagian piket, silakan Anda unggah hasilnya pada ini LMS ya, berarti nanti piket CR gitu. Kayak rencana belajar itu ya, dikirim di situ. Contoh tabel di sini ya. Ini ada tabel nanti diisi namanya ya, mau ngisi di mana gitu. Hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pengingat jadwal sesi dan pengumpulan tugas, ingetin ini tugasnya udah selesai belum gitu ya. Ingetin di grup juga boleh ya. Atau nanti berlima bisa bikin grup sendiri juga nggak apa-apa. Gitu. Iya. Berlima bisa bikin grup sendiri. Nanti ingetnya di grup juga boleh. Banyak Kemudian, kan Pak grupnya udahan. Hah? Kemudian yang memimpin ice breaking siapa ya? Nanti diskusi di grup berlima ya, diskusi boleh lah. Kemudian mengoordinasi tugas kelompok ini kalau ditunjuk misalkan ada pengisi materi yang silakan tugasnya dikoordinasikan gitu ya. Ini siapa, nanti ditunjuk siapa. Nanti ngirimnya satu file saja. Ya. Jadi satu saja yang ngirim ini untuk pembagian tiket CR satu saja. Tapi kalau rencana belajar tadi individu ya. Individu masing-masing ngirim rencana belajar, tapi kalau piket ini cukup satu saja yang ngirim. Nanti disepakati saja siapa yang mau ngirim. Jadi nggak double-double. Dipilih dulu Pak ketua kelasnya. Oh iya lupa. Terima kasih Pak Raffi. Ketua kelas karena Pak Nazmuddin pria sendiri ya, laki-laki sendiri ya Pak Nazmuddin gitu ya. Iya, setuju. Mana sepakat? Sepakat, setuju. Iya, sepakat, tapi saya tunjuk wakil. Wakil saya. Saya wakil. Mau ketua mau cari wakil, bendahara, sekretaris, anggota. Iyalah. Dikonsumsi. Wakilnya Bu DSB, bendaharanya Bu Haji Latifah, sekretaris Bu Maria Magdalena. Oke, terima kasih. Bu Wuri saya konsumsi ya Pak ya? Oh, Bu Kita Wuri niatnya udah dari kemarin ya Bu Wuri Pak. Konsumsi, iya. Mau konsumsi dari Bu Wuri sehat-sehat nih. Bu Wuri aja sekretarisnya Pak, saya konsumsi aja. Oh iya boleh. Oh boleh Bu, maaf itu memang tepat. Bu Wuri sekretaris, Ibu konsumsi. Saya konsumsi. Oke, saya share filenya di grup. Berarti nanti kalau Bu Maria konsumsi, kita kirim alamat kita ke Bu Maria gitu ya? Anggotanya kirim GrabFood. Iya, nanti saya kirim alamat ya Ibu. Oh ketua, ditunjuk aja sekretaris biar tulis. Pak Fazri mau nanya. Ya. Coba ditampilkan yang tadi itu pembagian piket itu tadi. Kenapa? Untuk pengumpulan tugas berarti itu dikumpulkan ke koordinasi tugas kelompok. Maksudnya gimana itu? Itu misalkan nanti ada itu tugas kelompok dan pengumpulan tugas ini apa bedanya? Kenapa? Ini hanya mengingatkan aja yang kolom 1 itu. Sementara ya mengingatkan tugas saja. Hanya mengingatkan dan tugas dikumpulin misalkan seperti itu. Tugas nanti sekarang dikumpulin, terus kita peserta ngumpulinnya ke koordinasi tugas kelompok. Iya betul. Kemudian dari 5 ini dibikin hanya 1 kelompok kan? Iya. Oke. Karena cuma 5 ya berarti 1 kelompok aja sudah itu 1 kelompok. Iya 1 kelompok. Oke. Saya mengusulkan diri pengingat jadwal sesi aja tugas saya sampai hari terakhir. Itu nanti didiskusikan di grup ya. Bu Haji ya. Berlima gitu ya. Nanti di situ. Maklum lah terkait umur. Yalah, yang tua kasih yang gampang. Betul, setuju.
Berdua saya bantu. Oh ya kan 5 ya kita ya. Iya. Saya punya wakil, benar. Bu. Punya wakil Iya. saya. Benar. Punya wakil sama sekretaris. Enggak, Saya itu mem- ngisi jadwal piket dulu. Ngisi jadwal piket dulu Iya, pengingat saya itu. membantu Bu Latifah. Saya Iya. sama Bu Maria Magdalena. Udah Iya. tulis Pak Ketua kelas. Iya, Bu. Tulis. Boleh. Apa Ibu mau jadi ketua? Boleh, saya bersyukur. Kan Ya, saya ketuaan, ini Pak. mengajukan Ketuaan ya. benar. Iya. Alhamdulillah. Oke, pengingat Oke. itu saya sama Bu Maria Magdalena sampai hari terakhir ya. Ya, Bu Iya. Dit ya. Itu jadwal piket sudah saya share ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Iya. Sudah saya share, nanti itu bisa didiskusikan di grup serta ya, grup WA yang isinya 5 orang, bisa didiskusikan di situ. Kesepakatannya di situ, nanti jadwal piket cukup kirim 1 saja. Kemudian rencana belajar individu masing-masing ngirim. Masing-masing. Ke Ya. Gisi ya Pak ya langsung Ke ya. GC ya. Ya. Saya kira ada pertanyaan sebelum ditutup. Nanti kembali lagi ya Pak ya. Siapa Pak Fajri? Saya misalnya saya mengetik itu rencana belajar kan ada isian. Saya mau isi, nanti setelah selesai saya kirimnya ke WA Bapak gitu. Enggak, nanti Juni kirim ke GCR. Nanti ada link yang di-share di grup nanti. Oh iya. Ya, Sekarang Gimana itu? Aku nggak bisa ngirim ke Kenapa? GC. Ngirim ke GC caranya gimana? Lebih pinteran murid. nanti kirim aja. Kirim aja nggak ke saya nggak apa-apa lah. Oh iya deh. Iya Dari- dah. Berarti Japri aja ya Pak ya. Kalau yang Biar dipermudah mau Pak Fajri. Oke, Japri aja. Oke, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, benar. Setuju. Orang cuma 5 orang ini kok ya. Iya, Bikinlah mudah nih, udah tua udah ada yang tua. Ada yang lain mungkin yang perlu ditanyakan. Saya mendukung Pak Najmudin untuk ice breaking tiap hari. Ibu gimana sih? Ibu itu cocok jadi sekretaris. Saya dukung juga Mantap. Bu Uri. Saya jangan. juga. Desbi aja kalau Ya. saya ice breakingnya karena kan Iya, Bu Suci. lincah, Desbi. masih lincah. Bude, Iya. nggak usah Desbi. pokoknya. Untuk ice breaking bisa itu kok, bisa cari di YouTube kayak gitu bisa itu. Kalau Pak Nasmudin itu sudah menghibur dari bawaan lahir gitu Pak. Jadi Nggak usah nyari-nyari ya Bu Deswi ya. ya Bu. Nggak usah nyari-nyari. Sudah bawaan lahir tadi kan katanya. Iya, udah kreatif dari sananya. Aduh, bisa aja deh. Betul begitu Bu Uri. Ada pertanyaan lagi? Ini Pak, kalau semua tugas dari awal hingga akhir itu di Japri aja. Ya. Oke. Oke, Berarti nggak usah lewat Japrinya nanti kalau misalkan sulit lewat GCR ya Japrinya ke yang ngasih tugas ya. Oh, yang ngasih tugas. Oh, yang ngasih tugas. Materi, iya. Oh, Materinya. iya. Siap. Kalau GCR kesulitan. Oke, siap. Ya. Narasumber harap maklum ya kalau Japri. Ya. Untuk pertemuan kali ini saya sudahi dulu ya. Selesai. Ini udah selesai ya. Iya, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu ya. Mohon dimaafkan. Iya Pak, nggak ada yang Maafkan, nggak ada yang tidak berkenan semua. Berkenan semua, apalagi kalau mempermudah ya. Iya. Bukan sih cocok ini. Berarti tugas yang pertama tadi di-share Pak, yang apa tadi? Tadi yang Saya sudah tadi. Saya share di grup. Terus yang ngisi apa namanya piket. Yang ngisi itu Pak di-share Pak. Ketua kelas. Iya, jadwal piket sudah saya share di grup, nanti didiskusikan bersama ya. Kalau rencana belajar individu begitu. Ya, oke. Ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri. Ya. Pak Fajri, jadwal piket ya. Bisa minta berubah nggak? Minta ganti. Jadwal piket
Jadwal piket itu Nanti nanti dimusyawarahkan bersama Oh iya. Oke Pak Ketua ya, saya pesan di tadi itu ya. Ya, ya, ya. Oh, aku itu kira udah jadwal ada piket namanya ini di tadi. Yap. ya Oke, diskusi Ya. di grup WA. Ya, ya. Grup 5 berlima. Piket dimulainya piketnya itu besok ya? Besok. Fajri. Makanya di situ mulai hari kedua. Oh, mulai hari kedua. Berarti piket hari pertama Nggak ada. nggak ada. Hari ini belum ada, makanya hari ini sebagai kesepakatan dulu. Hari pertama kosong, hari kedua piketnya? Ya, ya itu tadi Pak Ketua. Aku Saya. tadi ya. Hari ketiga Bu Desbi. Loh, bukan Hari begitu. Kan ada tiga tugas Ada itu. 3 tugas, Pak. Ada 3 tugas, Pak Ketua. Iya, iya. Apa aja, Bu? Ya itu tadi Nanti pengingat. di WA grup saja. Di grup Ada aja, iya, grup khusus, iya. Ya. Pak Ketua kelas, jangan sampai lupa pesanku tadi. Iya, iya. Beres ya. Pesannya beres, jangan pusing-pusing. Iya, jangan lupa juga. Iyalah. Beres. Sama orang susah. Nggak usah pusing-pusing. Yang penting tugasnya lengkap. Oke? Oke, sip. Pak Fajri tugasnya sampai malam ya. 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 Boleh. Oke, makasih. Ini kalau Zoom ini sampai jam berapa sih Pak Fajri? Ini udah selesai nih. Oh, sekarang udah selesai. Oke. Sekarang bisa ditutup ya? Ya, boleh live dari Zoom ya. Oh, Ya, boleh makasih. Pak Fajri. Boleh. Oh, Boleh, enggak sampai jam terima 2 itu jadwalnya kok sampai jam 2? Mengerjakan Pura-pura itu tugas pura-pura, tadi. Bu. Oh, ya udah, makasih. Ya, ya bagus. Oh. Jadi supaya lebih gampang. Belum Pak Nas, belum foto ya. caranya dikontrol. Foto Ya. dulu. Karena ini masuk YouTube loh. Ya, Ya, ya. yang nggak ada yang pura-pura di sini. Oh, beneran ya, ini bener ya. Ya. Mantap. Habis ini. Oke, kalau memang sudah tidak ada, ketua harusnya ditutup dong. Iya. Oh ya, Bapak Ibu, Pak Fajri selaku ketua pelaksana, karena sudah tidak ada jadwal lagi, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Saya Lip ya. Ya, Lim. Terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Waalaikumsalam. Ini cepet ya, kok enak bener. Bapak Ibu, jangan lupa update foto di Google Classroom. Hah? Bapak Ibu peserta. Update foto apa, saya? Ya, Ibu foto saat lagi sedang ikut Zoom begini. Gimana caranya? Aduh, Juni. Jangan ngasih tugas yang ini dong. Aku nggak ngerti caranya. Bu Tolong Desbi masukin tuh. aja, Bu Desbi. Mana Bu Desbi? Udah keluar ya? Ya, Ibu. Udah